Terjebak Cinta Direktur, bab 51 by Shadilay, episode Kalung Hitam. Silahkan disimak ceritanya sampai habis, jangan di skip-skip ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Arda, ada apa denganmu? Tanya Mayang. Aku pusing, ucap Arda. Sayang, aku pinjam dulu ya kalungmu ini. Iya, ucap Mayang. Besok kamu tidak usah bekerja lagi. Kenapa? Mayang merasa sedih. Kamu masih hamil muda. Aku tak ingin kenapa-napa denganmu. Mayang mau tak mau harus menuruti perintah Arda. Mereka segera tidur karena sudah larut. Mayang tidur sangat nyenyak sekali. Arda seperti biasa memeluknya. Walaupun kamu bukanlah orang itu, tapi aku sudah merasa nyaman denganmu, ucap Arda. Tapi aku harus tahu juga siapa kamu, dan ada hubungan apa kalian berdua, karena kalian sama-sama memiliki barang yang mirip. Ternyata aku salah menikahi orang, batin Arda. Arda pun ikut tertidur saat itu. Namun ia terbangun karena mimpi buruk. Apa yang aku impikan? Seolah nyata sekali mimpi itu. Ada yang menarikku dan memanggilku. Dia seperti gadis yang aku cari selama ini. Tapi kenapa dia ada di dalam kecelakaan itu juga? Aku benar-benar tidak mengerti, ucap Arda. Lina menyadari kehadiran Arda. Wah, dengan pakaian tidur saja, ia tampak gagah sekali. Bikin ngiler saja, batin Lina. Lina tak sengaja menjatuhkan sendok yang ia pegang. Maafkan saya Tuan Muda, ucap Lina. Ya, tak masalah, santai saja, jawab Arda. Arda mengambil minuman di kulkas, dan ia duduk berhadapan dengan Lina. Maafkan aku Tuan Muda. Aku pikir tidak ada yang akan ke dapur, ucap Lina. Ya, lain kali kalau keluar jangan pakai seperti itu. Arda merasa canggung dan menepis pandangannya. Oh iya, apakah kau benar-benar tak ingat kejadian itu? Tanya Arda. Ya, aku tak ingat Tuan. Aku sama sekali tak tahu. Ada yang aneh dengannya. Ada apa? Bertanya tentang itu. Kau tahu, paman, bibi, dan ayahku juga ada di dalam kecelakaan itu. Lina kaget mendengarnya. Ia sampai terdiam. Hal itu aku tak tahu Tuan Muda, ucap Lina. Aku tidak diceritakan tentang ini. Ya, aku merasa ada yang janggal dengan ini. Makanya aku kaget saat kau bilang tentang kecelakaan itu pada Mayang malam kemarin. Baiklah, aku akan ke atas lagi, ucap Arda.
Segera tidur, jangan lupa besok siapkan makanan enak. Karena ibuku besok akan datang, ucap Arda. Ibu tuan muda akan datang? Tanya Lina. Iya, jadi tolong siapkan yang terbaik ya. Dan jangan lupa, pakai pakaian yang pantas. Baik tuan, jawab Lina. Arda segera menuju ke kamarnya. Ia melihat Mayang dan menghela nafasnya dalam-dalam. Siapa kamu sebenarnya? Dan kalung ini apa hubungan denganmu? Matahari sudah terbit lagi. Dan Arda segera bangun pagi sekali. Ia akan menjemput ibunya di bandara. Ia diantar oleh Alek juga. Mayang terbangun, namun Arda sudah tidak ada. Ah, lega sekali. Dia sudah tidak ada. Untung baju tidurku masih rapi. Apa ini? Ada lagi di sini, besar lagi. Dasar orang itu. Gumam Mayang. Apa itu yang ada di kotak biru? Ada kertasnya juga. Apa ini ya? Pakailah ini dan dandan yang cantik. Dia pikir aku mau kemana? Memangnya aku tidak cantik kah? Mayang turun ke bawah setelah ia mandi. Pagi nyonya. Panggil nama saja, ucap Mayang. Tidak, saya akan panggil nona saja. Saya tidak enak dengan tuan muda, ucap Lina. Yah, terserah saja, ucap Mayang. Masak apa hari ini? Tanya Mayang. Dan ia terkejut melihat begitu banyak hidangan dan sangat lezat sekali. Lina, tumben kamu masak sebanyak ini dan enak-enak semuanya. Apakah aku boleh mencicipinya? Boleh, Nona. Aku ambilkan dulu ya. Ini, makanlah. Ujar Lina senang. Nona, apakah Anda tidak tahu kalau ibu tuan muda akan datang? Ujar Lina. Apa? Mayang kaget mendengarnya. Kapan ia bilang? Tanya Mayang pada Lina. Oh, semalam tuan memberitahu itu. Kok saya tidak dikasih tahu ya? Ucapnya. Apakah dia mau mempermalukan aku di depan ibunya? Apa kotak yang biru di atas itu? Mayang segera naik ke atas. Lina, makasih ya, aku harus siap-siap dulu. Pasangan yang serasi, ujar Lina. Tapi, jika tuan muda denganku pun, mungkin akan serasi juga. Hehehe. Aku tak kalah cantik juga dari istrinya. Apa yang aku pikirkan? Jangan gila, Lina. Dia itu majikan kamu. Dia sudah baik padamu. Suara hatinya mengkritik pikiran jahatnya. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu tuan muda dan nyonya besar. Aku akan mandi dululah, gerah sekali. Lina pun mandi segera, agar saat mereka datang, ia sudah siap. Tak lama sejam setelahnya, Arda datang bersama ibunya. Lina segera membukakan pintu, dan ia menyambut nyonya besarnya itu datang. Mereka sudah duduk di ruang tamu. Tampak lelah sekali wajah ibunya, namun masih terlihat cantik dan anggun. Arda dan Alek pun sudah duduk di sana. Mana Mayang? Dalam hati Arda. Kenapa ia belum turun juga dari tadi? Bu, aku akan kenalkan istriku, ucap Arda. Ibunya kaget mendengarnya.
Apa? Kamu sudah menikah? Teriak ibunya. Iya bu, aku sudah menikah, jawab Arda. Dasar anak nakal, kenapa tidak kabari ibumu ini? Apakah aku sudah tak kau anggap lagi sebagai ibumu? Ucap ibunya marah. Tidak bu, jawab Arda. Apa? Tidak? Kamu anak nakal, cubit ibunya. Bukan begitu bu, maksud Arda. Arda tidak sempat bu, jawabnya sambil nyengir. Alek hanya tertawa melihat mereka. Coba lihatlah saudaramu ini, Lek. Dan kau juga, kenapa tidak kabari tante? Kalian ini sama-sama anak nakal, ucapnya kesal. Mana istrimu tadi? Suruh ke sini, perintahnya. Lina sedang menghidangkan kopi untuk mereka. Nak, kemarilah. Bisa-bisanya kamu menikah dengan anak nakal ini. Ibu Arda menarik Lina seketika. Lina kaget dan ia melihat ke arah Arda dan Alek. Bu, jangan ganggu dia. Biarkan dia menyiapkan sarapan untuk kita, ucap Arda. Kamu ini jahat sekali ya. Apa kamu tidak bisa bayar asisten rumah tangga? Apa uangmu itu habis sehingga bayar asisten saja tidak sanggup, gerutu ibunya. Kasihan istri kamu, kerja sendirian. Rumah sebesar ini, apa-apa sendiri. Bu, dia itu bukan istriku, ucap Arda. Ibunya bingung dengan ucapan Arda. Aduh, ibu pusing. Kalian buat ibu kesal. Bu, tenanglah dulu, minum kopinya. Lina, siapkan ya sarapannya, ujar Arda. Baik tuan muda. Lina segera pergi. Arda segera naik ke atas untuk memanggil Mayang. Arda terkesima dengan penampilan Mayang. Sayang, kamu cantik sekali, ujar Arda yang langsung memeluknya. Mayang hanya terdiam dan tersenyum. Mayang tersenyum, namun ia malu. Apakah ini terlalu berlebihan? Tanyanya. Tidak, ini pas sekali. Kamu cantik, puji Arda. Ayo kita turun, ibu sudah menunggumu. Kamu kenapa nggak bilang kalau ibu kamu mau datang? Aku mau kasih surprise untuk kamu. Ah, aku sudah terkejut tahu, ucap Mayang cemberut. Jangan cemberut sayang, nanti cantiknya hilang. Ya sudah, aku minta maaf ya, bujuk Arda. Kan aku juga udah siapin baju untukmu. Arda mencium Mayang dengan lembut. Jangan, nanti lipstikku hilang, ucap Mayang. Arda malah makin membuat lipstiknya benar-benar hilang. Nah, sudah hilang warna lipstikmu, ujar Arda tersenyum sumringah. Kamu gila ya, sempat-sempatnya mencari keuntungan. Ya, aku memang orang yang tak mau rugi. Aku ingin selalu untung, ucap Arda. Dasar kau ya. Mayang sudah selesai memoles lipstiknya kembali. Ayo, ibu sudah lama menunggu kita. Ini gara-gara kamu tahu, gerutu Mayang. Mayang sudah berada di ruang tamu. Arda memperkenalkan Mayang pada ibunya. Bu, ini Mayang istriku, ucap Arda. Mayang segera menyapa ibu mertuanya itu. Dan ibunya tersenyum senang. Ibu Arda merasa senang melihat anak menantunya itu. Kamu cantik sayang. Pintar juga putraku mencari istri.
Benar kan? Aku tak salah memilih istri. Celetuk Arda. Mereka akhirnya makan bersama. Bu, apakah boleh Lina makan bersama kita? Lina? Iya, Lina asisten rumah tangga kami, ujar Mayang. Oh, silakan saja. Ayo suruh dia duduk di samping Alek. Lina sebenarnya tidak enak ikut gabung, namun Mayang memintanya untuk gabung. Ada hanya tersenyum saja melihat kebaikan istrinya itu kepada orang lain. Bahkan kepada ART, dia pun baik sekali. Acara makan pun selesai. Setelah acara bincang-bincang, dan mereka duduk santai di ruang keluarga. Arda memberitahukan jika Mayang sedang hamil. Ibunya sangat bahagia mendengar jika ia akan memiliki cucu. Nak, kamu sedang benar hamil sayang? Tanya ibunya. Mayang malu-malu untuk menjawabnya. Iya bu, jawab Mayang tersenyum. Usia kehamilannya berapa nak sekarang? Masuk 10 minggu bu, sambil mengelus-elus perutnya yang masih tampak rata itu. Semoga sehat ya cucuku, ujarnya senang. Nak, kamu harus memperhatikan istrimu dengan baik. Jangan buat dia stres. Manjakan dia ya, perintah ibunya. Jangan diragukan lagi bu, Ada pasti akan menjaganya dengan baik. Ya kan sayang? Ungkapnya antusias. Mayang tersenyum saja menanggapinya. Alek hanya tersenyum melihat tingkah Arda. Tak menyangka dia bisa bersikap manis. Begitu setelah menikah. Ternyata Mayang memberikan dampak positif untuk Arda. Semoga kalian bahagia selalu, ucap Alek dalam hati. Sekian cerita Terjebak Cinta Direktur. Nantikan kisah selanjutnya dan cerita menarik lainnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dan menarik lainnya. Thanks for watching.